Setelah pasukan Ukraina tidak mampu untuk membendung serangan Rusia di wilayah Ukraina dan banyaknya pasukan Ukraina yang tewas dan juga banyak persenjataan dan juga kendaraan lapis baja yang hancur oleh tentara Rusia, maka babak baru perang Ukraina Rusia beralih menjadi perang antara Inggris Rusia. Bahkan banyak yang mencurigai semenjak tewasnya beberapa petinggi pasukan Wagner ini dicurigai oleh sabotase agen intelijen Inggris. Intelijen Inggris mulai bergerak di Afrika dan menyusup ke Rusia, dan Rusia siap siaga perang dengan Inggris. Jadi ini adalah prediksi analisa bahwa Rusia tampaknya menyadari bahwa salah satu negara yang paling vokal menentang invasi mereka dari awal adalah Inggris, dan Inggris selama ini dikenal sudah mensuplai banyak dana dan juga persenjataan ke pihak Ukraina. Bahkan Rusia juga memberikan peringatan keras kepada London ketika mereka mengirimkan, kalau tidak salah minggu kemarin itu, pesawat pembom yang mengarah ke Skotlandia, bahwa Rusia juga tidak segan-segan untuk melakukan serangan udara di atas udara Inggris. Memang nantinya perang ini jika tidak bisa dihentikan akan meluas antara pihak Eropa dan pihak Rusia, karena Rusia juga didukung oleh beberapa negara seperti Korea Utara, Iran, ya, Belarusia, Chechnya, dan juga negara-negara yang mungkin mendukung tetapi tidak mau diberitahu atau identitasnya disembunyikan. Nah, itu wajar karena mereka juga tidak ingin terlihat terlibat walaupun mereka itu terlibat, ya. Yang namanya juga perang, ya. Jadi kita bisa melihat perang ini akan semakin liar, akan semakin berbahaya, dan akan semakin brutal satu sama lain. Inggris itu sudah mengirim sebelumnya intelijen, bahkan mereka mendidik intelijen yang berbasis ideologi neo-Nazi ke wilayah Afrika untuk melakukan memang sabotase untuk melawan pengaruh Rusia di Afrika. Dan saat ini kemungkinan besar intelijen Inggris juga mulai bergerak dan menyusup ke Rusia. Nah, ini yang harus pihak Rusia juga waspadai, bahwa akan terjadi banyak sabotase di wilayah Rusia jika Rusia tidak mampu mencegahnya. Yang kita takutkan memang di Eropa itu nanti terjadi perang terbuka satu sama lain. Tentu yang akan rugi ya Eropa sendiri, yang akan mengalami kehancuran Eropa sendiri. Karena sebenarnya perang ini juga sebenarnya awalnya bukan perang berbasis ideologi, karena memang bukan ideologi yang dilandaskan tetapi kepentingan ekonomi, bahwa pihak Eropa banyak yang khawatir dengan dominasi kekuasaan para oligarki Rusia yang membeli banyak aset-aset mereka di Eropa. Contoh oligarki Rusia yang paling terkenal antara lain ya Roman Abramovich, ya, yang mempunyai klub Chelsea. Ternyata kiprahnya sendiri di Inggris ditakutkan oleh para oligarki di Inggris karena memang punya pengaruh yang besar. Bahkan mereka ketika Rusia menyerang Ukraina, Roman Abramovich langsung menjual klub Chelsea untuk menyelamatkan diri. Jadi kan banyak skenario-skenario yang baru ya yang belum bisa kita jelaskan, tetapi kita bisa melihat nanti dari berita-berita yang kita bisa analisa apa yang akan terjadi jika Rusia secara langsung berperang dengan Inggris, baik perang intelijen maupun perang in real time. Jadi perang secara besar-besaran seperti pasukan Rusia melawan pasukan Ukraina di medan pertempuran. Jadi ini analisa singkat saya. Saya akan terus memberikan analisa singkat mengenai ini di podcast saya. Saya Septian Darto mengucapkan terima kasih banyak.